Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Pandewa, NIM 20650033. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mikrokontroler komponen elektronika. Elektronika ini merupakan bagian penting di dalam kehidupan kita. Elektronika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat. Contohnya Arduino. Arduino ini umumnya perangkat elektronika digital bekerja membutuhkan input tegangan rendah 3,3 volt dan 5 volt standar dengan maksimal sekitar 6 volt agar komponen digital tidak rusak. Untuk memahami Arduino dan pemrograman robot, maka konsep dasar elektronika ini perlu kita kuasai. Berikut penjelasan beberapa komponen dasar yang mutlak harus Anda ketahui atau kuasai. Resistor. Resistor ini adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi untuk memberikan hambatan terhadap aliran arus listrik. Dalam rangkaian listrik dibutuhkan resistor dengan spesifikasi tertentu seperti dasar hambatan arus maksimum yang boleh dilewatkan dan karakteristik hambatan terhadap suhu dan panas. Resistor ini memberikan hambatan agar komponen yang diberikan tegangan titik dialiri dengan arus yang terlalu besar serta dapat digunakan sebagai pembagi tegangan. Bisa kita lihat contoh di samping. Lanjut, kapasitor. Kapasitor ini adalah komponen elektrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Salah satu jenis kapasitor adalah kapasitor keping sejajar. Kapasitor ini terdiri dari dua buah keping metal sejajar yang dipisahkan oleh isolator yang disebut dieletrik. Bila kapasitor dihubungkan ke baterai, kapasitor terisi hingga beda komposiel antara kedua terminalnya sama dengan tegangan baterai. Jika baterai dicabut, muatan-muatan listrik akan habis dalam waktu yang sangat lama, terkecuali bila sebuah konduktor dihubungkan pada kedua terminal kapasitor. Dioda. Dioda adalah device semikonduktor yang mengalirkan arus satu arus saja. Dioda ini dibuat dari germanium atau silikon yang lebih dikenal dengan dioda junction. Dioda juga digunakan pada adaptor yang berfungsi sebagai penyiar dan sinyal IC ke DC selalu diratakan dengan kapasitor. LED. LED merupakan komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. LED merupakan produk temuan lain setelah dioda. Jadi, LED ini ditemukan duluan sebelum dioda tadi. Strukturnya juga sama dengan dioda, tetapi belakangan ditemukan bahwa elektron yang menerjang sambungan PN juga melepaskan energi berupa energi panas dan energi cahaya. LED dibuat agar lebih efisien jika mengeluarkan cahaya untuk mendapatkan emisi cahaya pada semikonduktor. Doping yang pakai adalah gallium, arsenik, dan fosforus. Jenis doping ini yang berbeda menghasilkan warna cahaya yang berbeda-beda. Bisa kita lihat di sini ada warna putih, biru, hijau, kuning, orange, dan merah. LED matrix. Dot matrix ini merupakan kumpulan titik cahaya yang bersusun menjadi sejumlah kolom dan baris. Jadi pada dasarnya LED ini matriks adalah display LED yang disusun sedemikian rupa sehingga untuk membuat sebuah karakter dibutuhkan kombinasi tegangan antara pin, baris, dan kolom. Bisa kita lihat contoh yang ditampilkan di bawah. Relay. Relay ini tidak dapat berfungsi sebagai switch, scalar,
tegangan tinggi. Selain itu, umumnya tidak digunakan sebagai switching untuk arus besar. Dalam hal ini, penggunaan relay sangatlah tepat. AC dan DC transistor hanya switch DC. Kekurangan relay ialah ukurannya jauh lebih besar daripada transistor. Baik, di sini saya akan melanjut materi tentang mikrokontroler. Transistor dipolar biasanya digunakan sebagai dasar elektronik dan penguat pada rangkaian elektronika digital. Transistor ini memiliki 3 terminal. Transistor biasanya dibuat dari bahan silikon atau germanium. 3 kaki yang berlainan membentuk transistor. Dipolar adalah emitor, basis, dan kolektor. Mereka dapat dikombinasikan menjadi jenis NPN atau PNP yang menjadi satu sebagai 3 kaki transistor. Bisa kita lihat gambar di samping. Contoh rangkaian standar transistor dengan input tegangan fin dan cara pemberian tegangan sebagai penguat ditunjukkan pada gambar 1.7. LDR ini jenis lain dari resistor. Seperti gambar di mana resistensinya berubah seiring dengan perubahan intensitas cahaya yang mengenainya. Dalam keadaan gelap, resistansi LDR sekitar 10 ohm dan dalam keadaan terang sebesar 1 kilo atau kurang. LDR terbuat dari bahan semikonduktor seperti cadmium sulfida. Dengan bahan ini, energi dari cahaya yang jatuh menyebabkan lebih banyak muatan yang dilepas atau arus listrik meningkat. LDR digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Scalar, cahaya otomatis, dan alarm pencuri adalah contoh alat yang menggunakan LDR. Akan tetapi karena responsnya terhadap cahaya cukup lambat, LDR tidak digunakan pada situasi di mana intensitas cahaya berubah secara drastis. Fototransistor. Komponen ini sering digunakan untuk sensor garis pada robot pengikut garis. Perhatikan karakteristik spektrum cahaya sebagai berikut. Infrared memiliki sifat yang sama dengan transistor, yaitu menghasilkan kondisi cut off dan saturasi. Perbedaannya ialah bila mana pada transistor kondisi cut off terjadi saat tidak ada arus yang mengalir melalui basis ke emitor, dan kondisi saturasi terjadi saat ada arus mengalir melalui basis ke emitor. Maka ada fototransistor. Kondisi cut off terjadi saat tidak ada cahaya, seperti cahaya dan respon manusia. Penggunaan fototransistor infrared pada robot line follower bisa kita lihat di sini. Seven segment. Kerja 7 segmen ini sama dengan LED. 7 segmen terdiri 7 LED yang disusun membentuk angka 8 dan tambahan 1 LED untuk titik. Terdapat 2 jenis 7 segmen, yaitu 7 segmen common cathode dan 7 segmen common anoda. 7 segmen common cathode. Pada 7 jenis common cathode ini, kaki kedua pada semua akmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki anoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki katoda yang terhubung menjadi satu pin ini merupakan terminal negatif, minus atau ground, sedangkan signal kendali kontrol signal akan diberikan ke dalam masing-masing kaki anoda segmen LED. Bisa kita lihat contoh di samping. Ini adalah gambar save segmen. Save segmen anode. Pada anode ini, kaki anode pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki katoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki anoda yang terhubung menjadi satu pin ini akan diberikan tegangan positif dalam kurung plus, dan signal kendali akan diberikan kepada masing-masing kaki. Bisa kita lihat contoh di samping seperti ini. Motor pun tempatnya
adalah komponen elektrik yang sifatnya merubah besaran elektrik menjadi fisik berupa putaran. Motor listrik terdiri atas 3 bagian utama yang disebut stator, bagian yang diam, dan rotor, bagian yang bergerak, dan air gap. Rotor dapat berupa karena adanya medan magnet yang dipengaruhi oleh arus listrik. Air gap adalah bagian yang memisahkan rotor dan stator. Motor terdiri dari 2 jenis, yaitu motor AC dan motor DC. Bisa kita lihat gambar di samping. Ini adalah simbol motor DC dan bentuk motor DC. Semua ada petunjuk di gambar tersebut. Buzzer ini adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya, prinsip kerja buzzer hampir sama dengan loudspeaker. Jadi buzzer juga terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma, dan kemudian kumparan tersebut dialirkan arus sehingga menjadi elektromagnet. Kumparan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar, tergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya. Karena kumparan dipasang pada diafragma, maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bertolak balik sehingga membuat udara bergerak yang akan menghasilkan suara. Bisa kita lihat juga ada gambar multitester analog, alat ukur multitester. Dalam bereksperimen dibutuhkan juga alat ukur tegangan arus, penguatan transistor, kapasitor, dan resistor minimal berupa multitester. Bisa kita lihat gambar sampingnya, guys. Oke, sampai sini saja penjelasan saya. Bila kurang kata atau kurang jelas dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.